Halo, perkenalkan nama saya Mulia Rahma dengan NIM 22059050400449. Baik, kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari tindak pidana hukum cyber, yaitu cyber stalking. Yang dimana kita ketahui adalah cyber stalking adalah penguntitan di dalam dunia maya atau internet. Nah, jadi cyber stalking itu adalah penggunaan internet atau alat elektronik untuk melacak keberadaan dan melecehkan seseorang, sekelompok, atau organisasi. Jadi, cyber stalking adalah tindakan penguntitan di dunia maya untuk mendapatkan informasi pribadi. Nah, di era digital ini, mendapatkan informasi pribadi itu sangat cepat melalui internet. Jadi, tidak heran jika aktivitas cyber stalking ini mulai merajalela. Sayangnya, belum banyak orang yang mengetahui tentang salah satu bentuk kejahatan cyber ini. Nah, salah satu hukum cyber ini yang paling sering dilakukan ada melalui media online, seperti email, media sosial, chat room, atau yang lain. Sebagian besar korbannya adalah wanita, karena motif pelaku tindakan penguntitan online ini bisa bermacam-macam. Paling banyak yang ditemui adalah karena didorong rasa suka kepada korban. Penyebab cyber stalking ini adalah salah satunya yaitu mempunyai dendam pribadi. Jadi, si penjahat cyber ini melakukan stalking terus-menerus pada korban dengan cara mendekati berpura-pura baik. Umumnya penyebab ini adalah dendam pribadi pada korban. Entah itu pernah dibully atau tindakan lainnya. Yang kedua, ada jika seseorang telah ditolak dalam suatu hubungan. Jadi pelaku cyber ini mungkin merasa sulit untuk melupakan hingga menguntit korban untuk memenangkan kembali hati milik si korban. Alasan ketiga yaitu ketidakmampuan memahami norma masyarakat. Nah, penyebab seseorang melakukan stalking lainnya yaitu ketidakmampuannya mereka memahami norma di masyarakat, sehingga mereka tidak menyadari bahwa tindakan penguntitan tersebut adalah perilaku kejahatan yang membahayakan korban. Cara menghindari cyber stalking adalah yang pertama, lebih berhati-hati saat menggunakan wifi publik. Apabila memang perlu menggunakan jaringan ini, maka pertimbangkan untuk mengaktifkan jaringan VPN. Jika tetap ingin menggunakan wifi publik dan VPN, sebaiknya hindari mengakses akun perbankan atau melakukan transaksi pembayaran secara online. Hal ini perlu digunakan menjadi informasi terkait akun keuangan seseorang dari tindak kejahatan cyber yang dapat dilakukan dengan banyak cara. Yang kedua, menjaga jejak digital. Nah, bagi teman-teman kaum perempuan nih, sering sekali oversharing atau mengunggah sesuatu, misalkan sedang nongkrong di salah satu kafe, menggunakan hashtag dengan alamat atau tempat kejadian di mana mereka sedang duduk, begitu. Jadi si pelaku kejahatan ini gampang sekali untuk mencari dan mengikuti si korban kemana si korban itu berada. Nah, ya itu yang terakhir ada berhati-hati dengan situs kencan online. Nah, bagi kaum perempuan, menggunakan situs kencan online wajib diwaspadai kebiasaan tersebut. Pasalnya, tak jarang jika situs kencan online menjadi situs yang dengan sengaja dibuat untuk beberapa oknum melakukan kejahatan cyber stalk. Selanjutnya, cyber stalk itu harus selalu diwaspadai karena cyber stalk adalah kejahatan yang sangat banyak terjadi sekarang ini di dunia digital. Jadi, cyber stalking dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Junto 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, dan pelakunya dapat dijerat hukum. Jadi, sederhananya adalah cyber stalking merupakan tindak mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui beberapa pesan email, seperti melalui internet khususnya. Nah, hal ini dijelaskan dalam pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat mengaksesnya informasi elektronik
dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama yaitu 6 tahun dan denda paling banyak yaitu 1 miliar. Namun, perlu diperhatikan ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dijeratnya seseorang sebagai pelaku cyber stalking ini. Yaitu ada titik berat penerapannya pada perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya secara elektronik, konten atau muatan, pemerasan dan atau pengancaman oleh seseorang atau organisasi atau badan hukum. Nah, selanjutnya ada termasuk pula perbuatan yang mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan atau video pribadi. Yang selanjutnya ada pengancaman dan atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka dan tertutup. Yang terakhir yaitu dibuktikannya adanya motif keuntungan diri sendiri atau orang lain atau keuntungan ekonomis yang dilakukan pelaku secara melawan hukum. Baik, terima kasih. Sekian informasi saya tentang salah satu tindak pidana hukum cyber yaitu cyber stalking.